Sahabat rohani, pernahkah Anda berada di sebuah pasar yang sangat ramai? Begitu banyak orang berlalu lalong, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Lalu tiba-tiba, seorang teman baik datang menghampiri Anda dengan wajah berseri-seri, lalu berkata, "Aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Kamu harus ikut melihatnya." Tanpa banyak pikir, Anda pasti langsung mengikuti dia, bukan? Penasaran dengan apa yang membuatnya begitu bersemangat. Nah, dalam kehidupan rohani kita, pengalaman seperti ini sangat mirip dengan kisah Andreas, salah satu murid pertama Yesus. Hari ini, kita akan merenungkan kisahnya. Seorang murid yang mungkin tidak sering kita dengar namanya, tapi perannya sangat luar biasa. Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Sebelum mengikuti Yesus, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Yang sangat menarik dari Andreas adalah bagaimana ia memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Ketika ia pertama kali bertemu Yesus dan yakin bahwa dia adalah Mesias, apa hal pertama yang ia lakukan? Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 bahwa ia segera pergi mencari saudaranya, Simon Petrus, dan dengan penuh semangat berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Coba bayangkan sukacita dan keyakinan dalam suaranya saat itu. Andreas tidak menunggu lama, tidak menyimpan kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak berpikir, nanti saja aku ceritakan. Tidak, ia segera berbagi penemuan terbesar dalam hidupnya. Inilah esensi dari menjadi seorang murid. Menemukan sesuatu yang begitu berharga dan tidak bisa menahannya untuk diri sendiri. Dari teladan Andreas, kita belajar tentang kesederhanaan dan keberanian dalam mengikut Kristus. Mungkin ia bukan murid yang paling terkenal seperti Petrus atau Yohanes. Ia juga mungkin bukan yang paling vokal di antara para murid, tapi ia melakukan satu hal yang sangat penting. Ia menunjukkan jalan kepada orang lain untuk bertemu Kristus. Ia menjadi jembatan. Terkadang dalam perjalanan iman kita terlalu fokus pada apa yang bisa kita lakukan sendiri. Kita sibuk bertanya, seberapa hebat pelayananku, seberapa besar pengaruhku? Kita lupa bahwa panggilan kita yang paling mulia dan mendasar adalah membantu orang lain menemukan Yesus. Sama seperti Andreas, kita semua dipanggil untuk menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang sedang mencari atau bahkan yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak harus dengan hal-hal besar. Cara kita berbicara, cara kita bersikap di kantor atau di rumah, cara kita hidup sehari-hari, itu semua bisa menjadi kesaksian yang sangat nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin hal itu sesederhana mengajak teman yang sedang sedih untuk berdoa bersama. Mungkin dengan berbagi satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Atau mungkin hanya dengan mendengarkan curahan hati mereka dengan penuh perhatian dan kasih. Tindakan-tindakan kecil inilah yang bisa menjadi jalan bagi mereka untuk merasakan dan menemukan Kristus. Renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan 3 hal. Pertama, mari kita selalu siap memperkenalkan Yesus kepada orang lain, bahkan lewat hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Kedua, mari kita meneladani sikap rendah hati Andreas. Fokusnya bukan mencari pujian untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain dapat mengenal Tuhan. Keberhasilannya adalah saat orang lain bertemu Yesus. Ketiga, mari kita hidup sebagai murid yang aktif, bukan pasif. Jangan hanya menerima berkat, tetapi mari kita aktif menyebarkan kasih dan kabar baik Kristus
kepada dunia di sekitar kita. Mari kita menjadi Andreas-Andreas masa kini yang dengan sukacita dan keberanian berkata kepada teman, keluarga, dan siapapun yang kita temui, ayo, aku mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Aku telah menemukan Yesus. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Andreas yang sederhana, namun penuh keberanian. Tolong kami, Tuhan, agar kami juga bisa menunjukkan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami, dan melalui seluruh hidup kami sehari-hari. Ajari kami untuk menjadi murid yang setia, yang rendah hati, dan yang selalu siap memperkenalkanmu kepada mereka yang belum mengenalmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang dapat dikuatkan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.